Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Anggota kelompok kami di sini ada Vera Dewi Yulia dengan NIM 149 dan Salsabila Hairina saya sendiri dengan NIM 171. Yang pertama adalah pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib yang pertama menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Apabila kepala desa tidak menyampaikan laporan tersebut, Bupati atau Wali Kota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kepala desa tidak menyampaikan laporan, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala desa. Kepala desa menginformasikan secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Dan selanjutnya adalah pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota selama 1 tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepala desa adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 tahun. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat yang pertama, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan kemasyarakatan. Yang keempat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan paling sedikit memuat yang pertama, ringkasan laporan tahun sebelumnya. Yang kedua, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 bulan sisa masa jabatan. Yang ketiga, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai. Yang keempat, hal yang dianggap perlu perbaikan. Selanjutnya, muatan laporan kepala desa di bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten atau kota meliputi sebagai berikut. Ada dari huruf A sampai yang terakhir, bidang arsip dan perpustakaan. Teman-teman bisa jeda video ini untuk membaca apa saja bidang-bidangnya. Selanjutnya, muatan laporan kepala desa bidang tugas pembantuan. Meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah. Yang kedua, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi. Yang ketiga, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten atau kota. Muatan laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan lainnya meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa. Meliputi A. Ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan, dan kekayaan desa. B. Penyelenggaraan urusan yang mencangkup pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, satuan pelaksana kegiatan desa, data perangkat desa, alokasi dan realisasi anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, serta permasalahan dan penyelesaian. Untuk selanjutnya, materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten atau kota, meliputi pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, satuan pelaksanaan kegiatan desa, alokasi dan realisasi
anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, dan permasalahan serta penyelesaian. Selanjutnya, materi laporan kepala desa bidang tugas pembantuan. Yakni ada dasar hukum, instansi pemberi tugas bantuan, pelaksana kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, satuan pelaksana kegiatan desa, sarana dan prasarana permasalahan dan penyelesaian. Selanjutnya adalah pelaporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau bisa disingkat LPKJ akhir tahun anggaran kepala desa adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada masyarakat desa melalui BPT sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB desa. Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa melalui BPT sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, laporan kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Untuk ruang lingkup LPKJ itu sendiri ada. Untuk ruang lingkup LPKJ akhir tahun anggaran kepala desa itu sendiri meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa, urusan permintaan yang diserahkan kabupaten atau kota, tugas pembantuan, dan urusan permintaan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kepala desa. Selanjutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban. Selanjutnya, penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ akhir tahun, anggaran, dan LKPJ masa akhir jabatan yang menganut prinsip transparansi anggaran dan akuntabilitas. Apabila kepala desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala desa. Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPT disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat. Nah, laporan kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPT secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan pemerintahan desa. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat materi dasar hukum, kebijakan hukum pemerintah desa, rencana kegiatan atau program kerja selama melaksanakan tugas, hasil yang dicapai, dampak dari pelaksanaan kebijakan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, upaya yang telah dilakukan untuk menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan, lalu yang terakhir jumlah dan sumber dana yang dipergunakan. Yang selanjutnya adalah laporan administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa. Laporan keuangan Badan Permusyawaratan Desa adalah laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun yang disampaikan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis. Untuk selanjutnya, pelaporan dana desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati atau wali kota setiap semester. Penyampaian laporan kepala desa kepada bupati atau wali kota dikoordinasikan oleh camat setempat. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan dengan ketentuan semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dan
Untuk semester 2, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Yang selanjutnya, pelaporan alokasi dana desa. Pelaporan alokasi dana desa, laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBD yang dibiayai dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan berkala, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. Yang B, laporan akhir penggunaan ADD mencangkup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yakni dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada bupati, tim fasilitas tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan berupa laporan manajerial yang mencakup A. Nama desa, B. Besar bantuan keuangan, C. Jenis kegiatan pembangunan, D. Dana yang sudah dicairkan, E. Perkembangan fisik, dan F. Foto kegiatan pembangunan fisik dari 0%, 50%, hingga 100%. Selanjutnya, pelaporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa tersebut dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, format laporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban. Perlu kita ketahui bahwa pelaporan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, di mana menggantikan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Nah, untuk pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan desa ini diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban ini diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang pertama adalah laporan keuangan, di mana terdiri atas laporan realisasi APB desa, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada laporan realisasi kegiatan. Yang terakhir yaitu daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Berikut adalah contoh laporan realisasi APB desa. Yang selanjutnya yaitu contoh mengenai catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa adalah suatu proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pengawasan ini yang pertama, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan kepada desa. Yang terakhir yaitu Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasi dengan APIP Kabupaten atau Kota. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami.